Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Zeka Nuraprina. Saya dari kelas CD Farmasi, mahasiswa Politeknik Kesehatan Jember dengan NIM 251252508. Di sini saya akan membahas terkait asam amino dan protein dari mata kuliah saya, yaitu kimia organik. Dan anggota kelompok saya ada Apelia Selumita Febian, Dava Farandi, Dini Trihapsari, Malda Zeka Nuraprina, dan Salsabila Dewi Rosaria. Pengertian dan klasifikasi asam amino. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil min COOH, aminah min NH2, hidrogen H, karbon C, dan gugus samping atau R variatif. Memiliki sifat fase kristal larut dalam air, punya sifat asam basa, struktur ion polar. Jumlah asam amino penyusun protein ada 20, berbeda hanya pada rantai samping R. Berdasarkan muatan, nonpolar, polar tak bermuatan, bermuatan negatif atau asam, bermuatan positif basa. Berdasarkan jenis R, gugus alfatik, hidroksil, non-aromatik, cincin aromatik, dan lain-lain. Berdasarkan biosintesis, esensial, non-esensial. Klasifikasi asam amino. Berdasarkan muatan, nomor 1, AA dengan R nonpolar kurang larut dalam air. Contohnya alanin, leusin, isoleusin, valin, prolin, fenilalanin, triptofan, dan metionin. Kemudian AA dengan gugus nonpolar tak bermuatan. Gugus R dapat membentuk ikatan H dengan molekul air hingga lebih mudah larut dalam air. Contohnya serin, treonin, tirosin, asparagin, sistein, glutamin, dan glisin. Kemudian AA dengan gugus R bermuatan negatif, asam pada pH 6-7, contohnya asam aspartat dan asam glutamat, yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil. AA dengan gugus R bermuatan positif, basa, pada pH 7, contohnya lisin, histidin, dan arginin. Klasifikasi asam amino berdasarkan jenis rantai samping, R berupa gugus alifatik rantai karbon. Seperti ini contoh gambarnya. Kemudian yang kedua, R berupa gugus hidroksil min OH non-aromatik. Pada gambar di bawah ini. R berupa gugus yang mengandung cincin aromatik. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Kemudian nomor 4, R berupa gugus yang mengandung atom sulfur S, seperti pada gambar di bawah ini. Klasifikasi asam amino. Yang kelima, di sini ada R berupa gugus asam, di sini ada aspartat dan glutamat, kemudian R berupa gugus basa, di sini ada lisin, arginin, dan histidin. Kemudian yang nomor 7, R berupa gugus amida, di sini ada asparagin, glutamin. Kemudian yang ke-8 ada R berupa gugus imina. Contohnya di sini ada prolin. Klasifikasi asam amino berdasarkan biosintesis, AA esensial, AA yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, diperoleh dari konsumsi makanan. AA non-esensial dapat diproduksi oleh tubuh, memiliki prioritas konsumsi yang lebih rendah
dibanding AA esensial. Contoh di sini ada asam amino esensial, ada leusin, lisin, metionin, fenilalanin, dan threonin. Di sini ada asam amino non-esensial, ada asam aspartat, asam glutamat, serin, dan serin saja. Kemudian di sini ada tata nama asam amino. Penulisan asam amino 20AA umum disingkat dengan 3 huruf atau dalam satu huruf dalam istilah bahasa Inggrisnya. Misal serin, ser atau S, glisin, gli atau G. Contoh-contoh namanya seperti di tabel di samping ini. Kemudian pengertian dan klasifikasi protein. Protein adalah senyawa organik hasil gabungan rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Contoh protein dalam tubuh glutathione, bradikinin, vasopressin, oksitosin, insulin, dan kawan-kawan. Unsur utama penyusun protein C, H, O, dan N, tetapi ada juga yang mengandung belerang S. Sifat umumnya sukar larut dalam segala macam pelarut, tidak tahan terhadap suhu tinggi, memiliki MR yang sangat besar. Pada hidrolisis enzim, terurai berangsur-angsur dari pepton, polipeptida, dipeptida, asam amino. Berdasarkan fungsinya, yaitu biokatalisator enzim, protein struktural, protein pertahanan, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, globular dan fibrosa, yaitu serat. Berdasarkan struktur ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kemudian selanjutnya, ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan yang terbentuk ketika atom karbon dari gugus karboksil dalam satu molekul berbagi elektron dengan atom nitrogen dari gugus amina di molekul lain. Seperti pada gambar di bawah ini, yaitu pembentukan ikatan peptida ada nomor 1, 2 asam amino. Di sini ada asam amino 1 dan asam amino 2. Gugus min OH dari gugus karboksil asam amino 1 bereaksi dengan H dari gugus amino asam amino 2 membentuk H2O. Kemudian reaksi kondensasi atau pelepasan airnya. Yang kedua, di peptida terbentuk ikatan peptida. Di sini ada ikatan peptida min CO2NH. Sebentar. Oh, di sini ikatan peptida CO dan NH. Kemudian di sini terbentuk H2O yaitu air. Terbentuk ikatan peptida CONH dan molekul air H2O dilepaskan. Klasifikasi protein menurut fungsi. Berdasarkan fungsinya, menurut fungsinya di sini ada biokatalisator enzim. Mengkatalis reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Contohnya tripsin, DNA, dan polimerase. Kemudian protein struktural. Protein yang berperan dalam membentuk struktur biologis suatu organisme. Contohnya keratin, penyusun rambut, dan kuku. Kemudian protein pertahanan. Protein yang berperan dalam pertahanan diri dari organisme lain atau penyakit. Kemudian nutrien dan penyimpan. Protein yang berperan sebagai cadangan dan nutrisi. Di sini ada protein penggerak atau kontraktil. Protein yang menyebabkan organisme dapat bergerak. Protein transport. Protein yang membawa molekul dari satu atau ke sel lain, atau dari satu organ ke organ lain melalui pembuluh darah. Kemudian protein
Kemudian protein pengatur. Protein pengatur di sini protein yang berperan mengatur aktivitas seluler, contohnya hormon insulin mengatur metabolisme gula. Selanjutnya, klasifikasi protein menurut bentuk. 1. Protein globular. Protein dengan rantai polipeptida berlipat-lipat membentuk bulatan padat, globular. Contohnya, enzim. Yang kedua, protein serabut. Protein dengan bentuk memanjang pada satu sumbu dan tidak berlipat. Contohnya, ada keratin penyusun rambut. Struktur protein. Di sini ada struktur primer, struktur sekunder, dan tersier, kemudian kuartener. Struktur primer, struktur 2D yang menggambarkan urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. Struktur sekunder, struktur 3D, hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom ukarboksil dan N-amino, dua jenis struktur sekunder, A helix dan B sheet paralel dan antiparalel. Struktur tersier, struktur 3D, hasil pelipatan satu rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, gaya van der Waals, ikatan hidrofobik. Kemudian struktur kuartener, struktur 3D, hasil pelipatan dari dua atau lebih rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfid, gaya van der Waals, ikatan hidrofobik. Kemudian struktur protein seperti gambar di bawah ini contohnya. Di sini ada uji reaksi asam amino dan protein, uji ninhidrin. Uji umum ini untuk protein dan asam amino. Ninhidrin dapat mengubah asam amino menjadi aldehid. Adanya protein dan asam amino ditunjukkan oleh terbentuknya warna ungu. Kemudian uji Biuret. Uji umum untuk protein atau ikatan peptida, reaksi dilakukan dengan meneteskan larutan NaOH ke dalam sampel dan ditambah beberapa tetes lar CuSO4 encer. Reaksi positif memberikan warna ungu yang menunjukkan sampel memiliki gugus peptida. Kemudian uji reaksi asam amino dan protein. Uji Million. Uji ini untuk mengidentifikasi adanya tirosin pada protein. Uji positif menghasilkan endapan merah yang menunjukkan adanya gugus fenol pada protein. Uji Santoprotat. Uji terhadap protein yang mengandung gugus fenil cincin benzena. Uji positif jika terbentuk warna kuning yang kemudian jingga. Kemudian di sini ada uji belerang. Untuk menguji adanya belerang dalam protein, maka ke dalam protein ditambah lar NaOH pekat dan dipanaskan. Adanya belerang ditandai terjadinya endapan hitam. Sekian, terima kasih dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.